Pokoknya ambo bersin bapak ibu, ambo baca alhamdulillah. Bacanya kare-kare supaya kawan lain mendengar. Oh, kadang-kadang wak nian-niannya hendak ingin mendidoakan orang bapak ibu. Saya kadang-kadang terngadewak seorangnya. Baca lagu kuat. Sinan nampaklah tanda bersaudaranya orang yang beriman dua orang muslim bapak ibu. Ya bapak ibu. Dah. Alhamdulillah membaca dari terengah di ibu. Karena ada ilmunya, jadi bacalah lebih ibu yarhamukallah. Ya bapak ibu, kan doa itu. Ya, tadi dengar orang yang bersin, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu dia mendengar yarhamukallah, kita doakanlah nyo karena orang di keluar itu penyakit. Yarhamukallah, semoga Allah memberi kamu rahmat. Ya bapak ibu. Makanya kuat-kuatnya lah baca alhamdulillah terengah. Seorang jadi terengah dibacaan Allah yarhamukallah, kan didoakan ya awak. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sadaqallah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjadikan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kini kita masih sehat, selalu berada sehat walafiat, dan selalu diberikan Allah kekuatan sehingga kita tetap hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah subuh yang kita lakukan bernilai ibadah dan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak bosan-bosannya kita memohon doa kepada Allah, semoga segala bacaan selawat kita yang selalu kita baca tercurah buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini yaitu pembahasan mengenai sebuah hadis dari Abu Daud dan An-Nasa'i, itu berkenaan dengan bersin. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Iko kita baca Bapak Ibu mengulang-ulang. Sebab karena nak kita ulang kita melupa. Apalagi kita tidak punya ilmu atau tidak kita biasakan. Ya Bapak Ibu. Bersin itu Bapak Ibu kalau secara medisnya itu penyakit. Ya Bapak Ibu. Kalau wak bersin berarti wak mengulang penyakit. Ya Bapak Ibu. Karena apa itu penyakit, makanya wak bersin jangan sembarangan bersin. Ya, awak sedang makan, awak bersinnya ke nasi tadi. Ya, berarti itulah virus nasi awak. Ya Bapak Ibu. Atau awak bersin tu awak aduan ke orang, anda wangi orang kau Bapak Ibu. Ya, makanya awak karena bersin itu penyakit, tutuplah. Ya, kalau nak juga sebut tangan, kalau nak juga belah tangan awak, sebab itu awak menyebarkan virus. Nah, ada orang yang senang tu Bapak Ibu, bangi orang kalau awak bersin itu sembarangan. Ya Bapak Ibu. Kemudian bersin itu pertanda Bapak Ibu. Kalau lah biasanya awak sehat-sehat selama aku, saya tahu kini bersin. Itulah pertanda, sudah itulah mulai angin-angin dingin badan. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sidangnya masuk benar. Kemudian bersin itu juga nikmat Bapak Ibu. Itu nikmat Bapak Ibu.
Alhamdulillah lah bisa bersin. Banyak orang yang tidak bisa bersin Bapak dan Ibu. Ya, kayak mode kambing dia gih minyak angin di duangnya. Pernah Ibu jadi itu kambing dia gih minyak angin di duangnya. Nya mengambang-ambang ini duang taruh mengaduk angin dah. Amud itu Bapak dan Ibu akhir tidak jadi bersin. Tidak penyakit dah Bapak dan Ibu. Mengawang-awang itu kata tidak bersin dah. Akhirnya bersin. Makanya Bapak Ibu sidang nama subhanahu Allah, iza atasa ahadukum falyakul, bila bersin salah seorang kata Rasulullah, falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Bacalah alhamdulillah sebab itu penyakit. Kemudian itu juga nikmat. Ya, banyak orang tidak bisa bersin kayak kambing dia minyak angin. Hidungan tak tapi tidak punya bersin. Penyakit Bapak Ibu. Akhirnya bisa bersin. Alhamdulillah nikmat. Ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita baca? Alhamdulillah. Jadi nak sembarang-sembarang baca Bapak Ibu. Kan ada orang yang bersin. Ya. Lain-lain dibacanya. Macam-macam sih yang dibaca ya Bapak Ibu. Ya. Berarti itu penyakit dan itu nikmat. Bapak Ibu sudah dimaksud oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu. Orang beriman itu bersaudara, sampai di bersinku nampak wujud dari saudaranya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, karena awak punya ilmu selama mungkin tidak terbiasa, pokoknya ambo bersin Bapak Ibu, ambo baca alhamdulillah. Bacanya kare-kare supaya kawan lain mendengar. Kadang-kadang awak niat-niatnya tidak ingin mendoakan orang, ya Bapak Ibu. Saya kadang tengah awak seorangnya. Bacalah kau kuat. Sinan nampaklah tanda bersaudaranya orang yang beriman dua orang muslim Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Dah. Alhamdulillah membaca dari terengah di Ibu karena ada ilmunya. Jadi bacalah lebih Ibu yarhamukallah. Ya Bapak Ibu. Kan doa itu. Ya. Tadi dengar orang yang bersin alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu dia mendengar yarhamukallah, kita doakanlah karena orang dikeluarkan itu penyakit. Yarhamukallah, semoga Allah memberi kamu rahmat. Ya Bapak Ibu. Makanya kuat-kuatnya lah baca alhamdulillah terengah. Seorang jadi terengah dibaca alhamdulillah yarhamukallah. Kan didoakan ya awak. Ya Bapak Ibu. Kadang-kadang awak tidak biasa atau mungkin tidak ada ilmu. Akhirnya ada ilmu kita praktekkan Bapak Ibu. Ya. Tanda awak bersaudara itulah bersin saja. Didoakan loh kawan orang bersin. Ya Bapak Ibu. Kemudian dia terengah dia awak karena awak didoakan kawan awak tadi. Dah. Awak baca loh. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa doaan lo nya. Semoga Allah memberimu petunjuk dan membaikkan semua urusanmu. Karena cara Bapak dan Ibu. Nah, di nampak persaudaraan orang Muslim itu di situ sampai dibersihin saja nampak saling doa mendoakan. Karena cara Bapak dan Ibu. Makanya bacalah kuat-kuat. Tarengah ada orang dibacakan yarhamukallah. Tarengahlah dewa. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kadang-kadang ni kawan mendengar tu dibaca lah pelan-pelan ya Allah. Ini nak doa boleh dia dah. Jadi kini terjadi Bapak dan Ibu saling doa mendoakan. Bapak dan Ibu sidangnya masuk berempat. Jadi kalau kita lihat kini Bapak dan Ibu itu kan kadang-kadang persoalan biasa-biasa saja. Ya, mungkin tidak ada ilmu mungkin atau tidak biasakan. Pasti ibu ada ilmu dengar di yang lain. Tapi kadang-kadang tidak dibiasakan, tidak dipraktekkan sehingga ilmu itu dapat cuma segera tinggal ilmu. Praktekkanlah Bapak dan Ibu. Ya kan? Dah, sebab bersin itu penyakit, sebab bersin itu nikmat. Kita bacalah alhamdulillah. Ya Bapak dan Ibu. Ya penyakit dah Bapak dan Ibu. Penyakit. Cuba lah baca Bapak dan Ibu. Kalau kita bersin tu kita ambillah percikan air yang ada di tangan orang mau pada soal kalau bor tu Bapak Ibu. Pasti banyak virus. Jadi orang bersin tu menyebarkan virus. Makanya jangan sembarang bersin bangi orang kawak Bapak Ibu. Ya. Atau awak salah makan, jangan dia aduklah ke makanan awak tu. Berarti makanan tu lah virus dibuat. Kesampiang larian. Ya Bapak Ibu.
Makanya bersin tu ke samping. Kalau sadar sembahyang awak jangan cuba bersin ke samping awak karena kawan. Ya. Lampau aja tangan awak. Bapak Ibu. Dah, kemudian itu nikmat. Banyak orang yang tak bisa bersin. Kini awak bisa bersin. Tapi kadang-kadang dek nikmat awak sembarang-sembarangnya bersin, sembarang-sembarangnya dibaca. Ya, dengarlah tu Bapak dan Ibu. Dah. Jadi sampai ke situ Islam mengatur Bapak dan Ibu. Ya. Sampai ke situ perlu ada ilmu. Cara bersin, etika bersin, apa yang dibaca ketika bersin. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sidangnya ma'asubhanallah. Jadi sampai ke situ tanda orang beriman itu bersaudara, orang muslim itu bersaudara, bersin saja di doa dulu. Bapak dan Ibu sidangnya ma'asubhanallah. Jadi Bapak dan Ibu, marilah kita biasakanlah Bapak dan Ibu, kalau kita bersin berarti itu mengeluarkan penyakit. Kalau kita bersin itu nikmat. Bapak dan Ibu, maka kita biasakanlah baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, keluar penyakit hamba ya Allah. Bapak dan Ibu, kemudian didoakan semoga Allah memberimu rahmat. Kemudian doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberi kamu petunjuk. Mudah-mudahan Allah membaikkan semua urusanmu. Tak tulu doa ke kawan awak. Ya, saling doa mendoakan awak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian masuk berahmati Allah. Jadi itu kesempatan yang singkat ini ilmu yang bisa awak praktekkan setiap hari Bapak Ibu. Dah, jadi banyak awak mendapatkan ilmu. Saking banyaknya banyak anda nak terpraktek anda. Bapak Ibu, ini yang singkat-singkat kau dapat praktek Bapak Ibu. Ya, bersin baca alhamdulillah. Karya-karyanya lah baca boleh terdengar orang. Ya, dibacakanlah di orang tu yarhamukallah. Kemudian awak baliklah lihat yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bapak Ibu sidang masyaallah, mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, bisa kita wujudkan sebagai tanda awak orang mukmin, orang muslim itu bersaudara saat bersin saling doa mendoakan. Kan rugi itu kalau orang bersin nanyang-nanyang aja. Ya, atau nak membaca sama sekali. Atau kadang-kadang sebagian dicari orang bersin baca ruiknya lagi bersin. Bapak Ibu, itu rugi besar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sidang dimaksudkan Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat Bapak Ibu, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya sebagai wujud orang beriman itu bersaudara. Perbanyak wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.